Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas besar dengan judul Perancangan Alat Pemeras Madu dengan Metode Kansai Engineering, Studi Kasus Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun isi dari data belakang ada 3, yaitu potensi pengembangan madu di Indonesia sangatlah perspektif. Yang kedua, petani madu di Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti banyak menghasilkan lebah murni yang kemudian akan diekspor ke berbagai macam negara dan juga di Provinsi Riau dan Tanjung Pinang dan sebagainya. Dan yang ketiga, wilayah Kecamatan Pulau Merbau ini masih menggunakan metode pemerasan madu secara manual, arti kata masih menggunakan tangan. Kemudian pada penelitian ini, mengapa saya mengangkat? Karena pada dasarnya dari penggunaan metode ini saya bisa melihat bahwasannya tidak efektif dan efisiennya dari berbagai macam kinerja yang dibuat atau dilakukan oleh petani madu. Sebabnya masih menggunakan perasan madu secara manual. Arti kata banyak sekali madu, sisa-sisa madu yang terbuang, kemudian kebersihan madu juga tidak terawat, kemudian higienisnya madu juga tidak didapatkan. Kemudian dari hasil survei sementara, saya mendapatkan 10 orang petani madu yang merasa mengeluh atas kinerja pemerasan madu secara manual. Yang pertama, sakit pada leher ada 8 orang, sakit pada punggung ada 9 orang, sakit pada bagian kaki ada 5 orang, sakit pada kedua tangan ada 10 orang, kemudian banyak sisa madu yang terbuang ada 10 orang mengatakan, kemudian kurangnya kebersihan pada madu saat diperas atau hasil dari madu yang tidak bersih ada 10 orang. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa keinginan petani madu terhadap alat pemeras madu. Kemudian bagaimana spesifikasi alat pemeras madu yang akan dirancang. Yang ketiga, bagaimana desain alat pemeras madu yang diinginkan oleh petani madu. Yang ketiga, yang keempat yaitu berapa biaya yang digunakan oleh saya dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian ini ada 4 juga, untuk mengetahui keinginan petani madu terhadap perancangan pemeras madu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi spesifikasi madu. Yang ketiga, memberikan usulan desain alat pemeras madu yang diinginkan oleh petani madu. Dan yang keempat, untuk menentukan biaya yang digunakan dalam perancangan alat pemeras madu. Tentu saja manfaat penelitian ini untuk akademik, bagi peneliti dan bagi petani madu. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti terfokus hanya pada petani madu di Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kedua, pengukuran parameter teknik menggunakan metode Kansai Engineering. Perancangan ini menggunakan material food grade atau material yang digunakan untuk makanan, tidak anti karat. Tinjauan pustaka, kemudian landasan teori. Tinjauan pustaka itu ada ergonomi dan antropometri, sedangkan landasan teori ada Kansai Engineering, kuesioner dan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian implementasi metode ini, pengumpulan Kansai Word, kemudian evaluasi Kansai Word, kemudian uji validitas, analisa faktor, menetapkan elemen desain dan membuat rancangan, dan yang terakhir yaitu biaya. Implementasi metode ini saya menggunakan desain ergonomis atau saya lambang dengan X1, kemudian X5 nya mudah dioperasikan. Jadi kemudian materialnya food grade, yang X6 nya kuat, kemudian sistemnya otomatis, kemudian berkualitas, efektif dan efisien, kapasitas yang besar, seperti itu. Kemudian uji validitas ini saya menggunakan SPSS dan hasil dari desain ergonomis, mudah diperaskan, kemudian efektif dan efisien, sistem otomatis, material food grade kuat.
Semuanya di keterangan SPSS valid sampai yang di bawah. Kemudian uji reliabilitas juga dikatakan bahwasanya reliable, artinya sudah sesuai. Kemudian tabel image metrik ini juga dikatakan sudah sesuai.